Saya punya teman akhwat berniqab, tapi dia suka selfie di Instagram dengan kata bijak Islam di statusnya, dan ada komunitas dengan komunitas saya dengan upload sedang berniqab. Apakah termasuk menimbulkan fitnah? Bagaimana cara menasihatinya? Karena dia selalu bilang tergantung niatnya. Enggak, jadi wanita jangan, kalau selfie di antara mereka enggak jadi masalah ya. Grup misalnya wanita, tapi harus amanah semua. Jangan sampai dia grup Instagram wanita doang, kemudian ada yang tidak amanah dinukil, dikopas, disebarkan ke yang lainnya. Tapi kalau di antara wanita nggak jadi masalah, mereka saling mengenal ya. Tapi kalau bisa dilihat oleh para lelaki, ya itu masalah. Ya. Saya bilang tadi, wanita itu laki bisa tergerak syahwatnya dari segala bagian tubuh wanita. Lihat matanya, dia penasaran. Ini matanya kayak gini, hidungnya kayak apa ya? Dia penasaran. Laki seperti itu ya. Wah, bibirnya kayak apa, giginya kayak apa. Dibuka geraham semua. Maksud saya bercanda. Maksud saya ngapain wanita selfie kemudian pajang fotonya, ngapain? Kecuali grup komunitas wanita tok dan wanitanya amanah-amanah. Jangan sampai fotonya dikeluarkan. Kenyataannya terkadang ada yang tidak amanah. Foto kemudian apa disebarin. Ya, qadarullah. Ana seorang pemuda yang sedang mencari pasangan hidup. Lantas ana sering memandang wanita soleha yang memakai jilbab, entah itu di jalan atau di tempat yang lainnya. Apakah ana salah dengan memandangnya dengan niat mencari calon istri? Bukankah mencari calon istri juga dilihat dari kecantikannya? Iya, tapi bukan lihat di jalan. Jadi itu melihat, mencari dulu informasi, kalau sudah cocok baru nador. Bukan di depan kantor ngelihat. Itu nador melulu namanya, bukan nador. Nador itu tidak syar'i. Nador yang syar'i itu kita mencari informasi, ditunjukkan seorang wanita baru kita menador. Bukan semua cewek kita lihat. Istri orang pun kita nador. Buat itu istri orang sudah nikah. Nador ngapain? Nador istri orang. Terkait olahraga dan keluarga, saya senang bersepak bola, namun istri saya selalu ngambek dan kesal tiap kali saya bermain bola, padahal hanya 1 kali seminggu. Dan kalau istri saya ngambek, dia selalu minta dipulangkan ke orang tuanya. Sebentar, ada lagi lanjutannya. Atau saya disuruh cari istri lain. Bagaimana hukumnya tentang hal itu, Ustaz? Mohon nasihatnya karena kebetulan istri saya juga hadir. Tapi kalau yang kedua mungkin senang suaminya. Suruh cari istri lain gitu. Kira-kira kalau tiba-tiba suaminya nikah lagi gimana nih? Akhirnya dia bilang, coba dari dulu saya suruh main bola saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana pengen berjenggot yang lebat seperti jenggotnya Ustadz. Pertanyaannya belum selesai. Ana pengen berjenggot lebat seperti jenggotnya Ustadz. Mohon di-share kiat-kiatnya Ustadz. Syukran. Allahu Akbar. Jemaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'ful liha wahfus syawarib. Beliau mengatakan biarkan itu jenggot dan cukur itu kumis. Tipiskan itu kumis, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya kita ini ya sesuai dengan rezekinya. Ana juga nggak tahu kok bisa punya jenggot kayak gini. Nah, dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan pikir nggak ujian, kita diuji sama jenggot ini juga.
Karena Rasul SAW memerintahkan, ya dibiarkan, nggak perlu antum pakai minyak ini, pakai minyak itu apa. Ada yang katanya pakai minyak samin sebelum tidur, pagi dirubung semut. Nah, nggak. Jadi itu hadza fadl min Allah tabaraka wa taala. Antum minta sama Allah, semoga Allah memberikan kepada antum. Assalamualaikum Ustadz. Dajjal disebutkan tadi terantai kaki dan tangannya Ustadz. Terus siapa yang ngerantainya ya Ustadz ya? Mas, yang kayak ginian gak usah tanyain Mas. Sama aja gini, Ustadz, itu Ashabul Kahfi itu kan 7 orang 8-nya anjing. Anjingnya anjing apa ya Ustadz? Kan bingung kita. Imani aja. Dajjal terantai. Siapa yang ngerantai? Allahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas malaikat jauh lebih kuat dari Dajjal. Semua dengan perintah Allah tentunya. Ya. Yang kita pikirkan tuh gimana selamat dari Dajjal. Jangan mikirin siapa yang ngerantai Dajjal. Bagi orang beriman, ujian yang dia terima azab atau takdir. Bagaimana ciri-ciri azab? Ini orang sering nanya nih mengenai azab sama apa ujian. Musibah kalau dikasih 2 garis panah, yang satu ujian, yang satu azab. Tapi ujian buat orang baik, orang beriman. Pernah ada yang datang ke saya, Ustaz, ya Allah Ustaz, Anda lagi diuji Ustaz. Oh Masya Allah. Saya tahu dia sholat ogah sama orang tua nggak akur, ya Allah, hidupnya gersang. Pas punya masalah datang, Ustaz, Anda lagi diuji Ustaz. Azab, uji dari mana itu? Sholat kagak sama orang tua nggak akur, diuji. GR bener nih orang. Ajab, AZAB, azab. Zoro. Tuh orang suka begitu tuh. Jauh dari Allah, ibadah ndak suka, bilang diuji. Uji dari mana ya Allah? Nih anak-anak UTS juga banyak nih ibu dari kemarin nih. Minta doain biar anak-anak bisa jawab ujian. Anak bilang ntar dulu kita ngobrol dulu. Saya mendoain masalah gampang dan masalah doain. Insya Allah saya doa tiap hari buat orang beriman semuanya insya Allah. Cuma jadi permasalahan ada hukum sebab akibat yang kita perlu paham. Bu, suruh tuh anak belajar. Saya akan doakan dia. Susah itu masalah masalah hidup saya itu salah satunya itu Ustaz. Anak susah belajar Ya udah. Nasib mau bilang apa, mungkin dia punya cara belajar sendiri. Ama orang tua yang sopan suruh sholat susah juga Sholat ogah sama orang tua nggak aku. Udah Ustaz, jangan bikin hati saya makin sedih Doain aja Ustaz, kata Ustaz, ogah. Mendingan kita bareng-bareng jujur ngangkat tangan ke langit, ya Allah gampangin dia nyontek. Mendingan begitu gitu loh. Lah ini orang belajar enggak, suruh pinter gimana coba? Kita kalau minta tuh yang memang dibutuhkan, bukan cuma diinginkan gitu loh. Kita pengen punya anak yang soleh, milihnya sembarangan asal dapat, betul? Ya nggak bisa. Nggak ada lagi yang mau, ya nggak bisa begitu bahasanya gitu. Adalah ya, jadi harus berilmu dalam masalah itu ya. Kenapa MUI tidak menyesatkan agama Syiah? Mesti tanya kepada MUI, bukan saya. Kenapa MUI? Kan pertanyaannya kenapa MUI? Tanya pada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan buku tentang sesatnya Syiah dan sudah dicetak, sudah ratusan ribu dicetak dan sudah dibagi gratis. Kenapa? Berarti kan udah disesatkan. Iya, artinya Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan buku tentang sesatnya Syiah dan juga menyebutkan tentang tokoh dan juga penerbit Syiah dalam buku itu. Itu bisa dicetak di sini, buku itu. Saya kalau salah bawa dua nusakh saya bawa itu. Di Indonesia dibagi gratis. Sudah ratusan ribu dicetak. Itu contohnya buku itu. Ini yang terbitkan Majelis Ulama Indonesia, dicetak siapa aja boleh nyetak ini. Ini siapa aja boleh nyetak. Ini buku ini
Di ratusan ribu dibagikan di Jakarta, di Indonesia dibagikan ini. Ini di sini disebutkan buku panduan Majelis Ulama Indonesia mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Disebutkan tokohnya dan juga alamat-alamat penerbitnya di sini ada lengkap di buku ini. Bisa dicetak di sini. Ya jangan cuma nyetak aja, mesti ada yang modalin. Kalau nggak ada yang modal gimana nyetaknya? Ini juga yang nyetak juga bukan dari Majelis Ulama, ini dibagikan dari teman-teman yang nyetak ini. Ratusan ribu ini teman-teman yang nyetak. Cetak 2.000 habis, cetak lagi 3.000 habis, cetak 10.000 habis. Dibagikan ke seluruh Indonesia. Jadi bukan Majelis Ulama yang nyetak, jadi teman-teman aja yang nyetak ini. Dan itu dari Majelis Ulama ininya naskahnya. Ya hadirin sekarang ini ada pertanyaan yang bisa jawab saya kasih hadiah. Makanya saya akan cari pertanyaan yang sangat sulit biar nggak ada yang bisa jawab. Enggak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi jelaskan bahwa menuntut ilmu agama itu wajib. Dan setiap yang wajib jika dikerjakan dengan ikhlas mendapatkan pahala. Sebutkan apa pahalanya dan dalilnya. Sebutkan hadisnya, tapi pakai bahasa Arab saja, bahasa Indonesia nggak usah. Kebalik ya. Oh ya, pakai bahasa Indonesianya saja, bahasa Arabnya nggak usah. Tapi saya butuh redaksi. Siapa yang bisa? Ya. Bapak lain. Saya minta bukan hadis tentang wajibnya menuntut ilmu agama, tetapi saya katakan tadi menuntut ilmu agama hukumnya wajib, dan setiap hal yang wajib mendapatkan pahala, kan begitu ya? Apa sih maksud wajib? Kalau kita kerjakan dengan niat yang ikhlas dapat apa? Pahalanya. Nah, pahalanya apa? Tadi kita bahas. Salah satu pahalanya apa? Dan sebutkan dalilnya. Paham tidak? Ya. Silakan. Pakai mic ya. Mendapatkan dari sana dua ekor unta tanpa unta apa? Dan unta apa jenisnya? Nama untanya apa? Ferrari. Harga. Atau yang jenis yang paling mahal. Namanya apa? Lamborghini. Ada yang bisa? Sebelum antum, tadi kan antum udah nyoba. Siapa yang bisa? Yang lain? Maksudnya nama unta. Iya. Barang siapa yang berjalan di masjid untuk mempelajari atau mengajarkan blog, maka akan mendapatkan pahala haji sempurna. Iya, itu juga bisa jazakallahu khair. Jadi salah satu pahalanya adalah haji. Ya, dapat buku. Jazakallahu khair. Pilih yang mana nih? Ada sifat salat Nabi dan tazkiyatun nufus para nabi. Antum mau pilih yang mana? Ini juga ada aqua. Oh ya, makasih. Jazakallahu khair. Iya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Apa ya pertanyaan terakhir? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan bahwa
atau Allah dan Rasulnya menjelaskan bahwa tidak semua orang yang beribadah itu ibadahnya diterima dan sukses di hari kiamat kelak. Sebutkan satu dalil tentang masalah ini. Satu dalil, mau dari Al-Quran boleh, hadis boleh, terjemahannya saja. Tadi kita udah sebutkan banyak hadis, banyak dalil. Siapa? Nggak boleh atau nggak boleh? Ini udah ustaz ya. Silakan. Apa? Iya, terima kasih. Itu ustaz juga. Oh, nggak boleh antum ya. Kayaknya banyak ustaz yang bukan ustaz. Ini antum ustaz bukan? Yakin? Kiai ya? Tuan guru? Ya, masya. Bukan ustaz? Bukan ini. Potongannya. Oh ya, silakan Mbak. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih dan jazakallahu khairan. Nah, kita berikan dulu. Terima kasih Pak ya. Nah sekarang tidak pulang ke rumah, senyum-senyum, tapi senyumnya di WA. Istri juga senyum-senyum, senyumnya di mana? Di WA, masing-masing punya dunia sendiri. Ternyata sang laki-laki senyum sama cewek lamanya, sang istri senyum sama cowok lamanya. Repot. Gimana ya masing-masing? Pulang ke rumah, pegang HP. Coba kalau jidat istri kan, ini layar HP yang gini-gini. Jadi istri, masya Allah, ini kan bahagia begini. Apa bahagianya ya? Saya bilang bukan saya ngelarang medsos, boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Akhirnya waktu istri terkorbankan jadi tumbal, waktu anak-anak jadi tumbal. Anak-anak punya hak untuk manja-manja dengan kita, untuk loncat-loncat di badan kita, untuk main tinju-tinjuan dengan kita. Anak punya hak. Akhirnya kamu ini ambil apa? Anaknya juga sendiri gini-gini. Jadi bapak, istri, anak semua gadgetan, masya Allah. Jadi itu bukan bahagia seperti itu. Ciptakan kebahagiaan di rumah, karena kebahagiaan seorang suami sungguhnya adalah bahagia dengan istrinya. Kapan dia rindu di luar rumah, pengen pulang ke rumah, pengen ngobrol sama istri, bersafar tidak bisa kecuali ditemani istri, itulah lelaki bahagia. Itulah lelaki bahagia. Tapi kalau pengen sendiri, nggak mau sama istri, sampai lebih parah kirim pertanyaan sama saya, Ustadz kalau saya masuk surga, istri saya jangan sama saya. Masya Allah. Jangan kayak di dunia, di akhirat nggak mau sama istrinya. Ini berarti ini nggak bahagia, kasihan. Rubah situasi agar bisa bahagia. Kalau tidak bahagia di rumah, ente nggak bahagia. Kalau ente nggak bahagia di rumah, ente tidak bahagia. Bapak-bapak, ada yang bertanya, silakan. Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu bisa dianggap bahagia? Karena banyak laki-laki berlomba-lomba untuk memiliki istri lebih dari satu. Pertanyaan berat. Hadiahnya berat juga. Apakah seorang laki-laki yang punya istri lebih dari satu semakin bahagia? Jawabannya tergantung kondisi laki-laki tersebut. Ya, kalau dia menjalankan karena Allah Subhanahu wa taala, kalau dia menjalankan sunnah-sunnah Nabi, ya, berusaha adil, kalau dia tegar ya dalam menghadapi cercaan istrinya misalnya, ya. Kalau dia bisa menjalankan, maka insya Allah dia bahagia. Ya. Insya Allah dia bahagia. Memang saya belum menjalankan, Tapi kenyataannya ada sebagian orang poligami datang mukanya kusut. Ya. Tahu-tahu sering ke masjid. Itu berarti apa? Dia kayaknya ada problematika. Ya. Ada yang punya istri lebih dari satu, senang-senang, ketawa-ketawa, masya Allah. Ya. Oleh karenanya, saya katakan ya sama. Ya. Semua itu kembali kepada bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang laki bisa ya memanage dua istrinya tersebut. Ya.
Kalau seorang laki lemah, tidak punya jati diri, ya, mudah disetir sama istri, ya udah jangan poligami. Jangan poligami. Ya saya sama istri tidak bisa, ya tidak berkutik, ya terus poligami bagaimana ceritanya? Ya, oleh karenanya akhirnya banyak yang kacau. Ya. Sudahlah itu ilmu yang berat. Selamat menjalankan. Kalau bahagia kasih tahu saya. Kebanyakan orang yang datang ke saya pasti mengeluh. Semuanya yang berpoligami datang ke saya pasti mengeluh. Aduh Ustaz, aduh Ustaz, aduh Ustaz. Ada yang Ustaz, itu rata-rata yang datang kepada saya pasti apa? Mengeluh. Kasihan ya. Udah selamat berjuang. Semoga bahagia, semoga bahagia. Apa hukumnya bagi supir bus antar kota saat puasa dan sholat? Apakah mendapat keringanan hukum seperti musafir? Doakan supaya saya dimudahkan jodohnya. Kalau tanya tentang supir saja. Harus selip jodoh ini. Kasihan betul bujang-bujang. Baiklah, mudah-mudahan menikah cepat. Oh, aminnya Masya Allah. Haruskah kita menundukkan pandangan apabila menonton TV atau membaca majalah? Kalau anak naik motor, anak menundukkan pandangan, anak takut nabrak Ustaz. Ini nggak tahu, memang nggak paham bertanya atau iseng bertanya. Ya akhi, kalau lagi naik motor lihat jalanan, lihat setir, tabraklah. Saya juga naik motor gitu kan. Artinya menurunkan pandangan dari yang dilarang, kan gitu. Menurunkan pandangan, lihat lawan jenis, itu menurunkan pandangan. Tapi kalau lihat jalanan, lihat pohon, lihat isyarat lampu merah, ya jangan turunkan pandangan. Apa hubungannya? Menundukkan pandangan dari yang diharamkan saja. Ustadz, bolehkah ana berpoligami? Kebetulan ana mengajak istri ana kajian malam ini. Berharap istri ana paham kalau suami kawin lagi diperbolehkan dalam agama Islam. Karena setiap ana ngomong ke istri minta izin untuk menikah lagi, istri ana langsung sesak nafas dan marah, bahkan mengancam akan menzalimi akhwat yang ana nikahi. Padahal ana belum sempat menikah lagi. Dosakah istri ana atas sikap tersebut? Dan kenapa Ustadz tidak berpoligami seperti Ustadz-Ustadz lain? Nah, yang tanya mau dikasih hadiah jemaah. Mana jemaah? Kayaknya istrinya yang dikasih hadiah. Janganlah, jangan dikasih hadiah jemaah. Baik. Poligami itu memang nggak harus izin istri. Kalau izin istri kayak gini modelnya, sesak. Silakan untuk mau poligami asalkan mampu poligami. Tapi kalau nggak mampu jangan poligami. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan fa in khiftum, kalau takut jangan. Takut nggak bisa berbuat adil, takut nanti jadi masalah. Dan orang yang poligami itu sedang mengundang badai ke rumah. Antum harus siap dengan badai tersebut. Jangan badai tak datang antum kabur. Ana ingat cerita temen kawin dua dia di Jember. Dia cerita dia nikah dengan seorang mahasiswi. Dia tinggal di kos-kosan mahasiswinya ini. Suatu hari dia, istrinya yang pertama nggak tahu jam. Istri yang pertama nggak tahu. Suatu hari
Dia naik mobil sama istri keduanya. Istrinya ngomong, "Bang, ingin beli cilok." Tahu cilok kan? Nah, akhirnya turun istri beli cilok. Nunggu suami. Tahu-tahu jamaah ada yang nabrak mobilnya pakai motor jamaah. Dia mau marah melihat istri pertamanya. Itu dia diem di mobil, nggak gerak-gerak dia jamaah. Istri keduanya datang kepada istri pertamanya. Istri pertamanya ini gede jemaah. Yang kedua kecil, rambutnya diambil, diunting-unting suaminya di mobil. Nggak berani kemana-mana. Akhirnya masyarakat yang memisah keduanya ini jemaah. Dipisah semuanya. Akhirnya istri pertamanya, keduanya naik mobil kabur ini sudah. Si istri minta dipulangin ke orang tuanya, si suami 3 hari tidur di dalam hotel, nggak berani pulang. Punya istri dua nggak ada gunanya, dua-duanya. Sendirian dia hidup akhirnya. Akhirnya suatu saat sudah mulai enakan, si suaminya datang lagi ke istri keduanya. Ayo balik lagi. Nggak, kata dia, engkau nggak belain aku, kata dia. Apa guna suami kayak kamu? Gitu. Betul jemaah. Jadi kalau antum tadi berkata istrinya akan membolimi istri keduanya, antum gimana sikapnya? Maka yang perlu difahamkan istri, para wanita harus tahu kalau poligami itu diperbolehkan dalam agama. Diperbolehkan. Sehingga ketika seorang wanita tidak suka di poligami itu wajar, tapi tidak boleh menolak hukum poligami. Dia merasa berat, dia menerima hal itu. Maka suami mau poligami mampu, ya udah berangkat poligami. Terus nanti gimana? Ya urusan antum nantinya. Nanti gimana? Jadi kalau bicara minta izin, wallahu alam, siapa yang bisa mengizinkan jemaah? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika nikah lagi, ya nikah lagi boleh. Tahu-tahu istrinya tahu. Apakah istri Nabi itu akur jemaah? Enggak juga jemaah. Mereka ribut. Ya, tapi ributnya ribut yang wajar lah. Sampai pernah Aisyah radhiyallahu taala anha lagi duduk bersama Saudah. Nabi alaihi salatu wasallam di tengah. Ini Saudah lagi berkunjung ke rumahnya Aisyah. Karena Saudah memberikan malamnya kepada Aisyah. Nabi nggak lagi bermalam di rumahnya Saudah alaihi salatu wassalam. Lagi duduk, Aisyah di sampingnya, Saudah di samping, Nabi di tengah. Kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu di kakinya Aisyah, satu di kakinya Saudah. Aisyah lagi bikin adonan, belum jadi roti, masih adonan. Setelah jadi adonan dikasihkan ke Saudah. Kuli, makan. Enggak, kata makan atau aku usapi wajahmu dengan ini. Enggak, kata Saudah, ini udah tua Saudah jemaah. Itu sama Aisyah diambil, diusapin di wajahnya Saudah. Nabi ini ngelihat istrinya berantem ini. Diangkat kakinya dari Saudah, Saudah ngambil juga, diusapin di wajahnya Aisyah radhiyallahu taala. Allah, Nabi ngelihat perbuatan istri jemaah. Nabi sabar menghadapi hal itu. Jadi antum harus sabar. Piring pecah di rumah, pernah di rumahnya Nabi SAW pecah piringnya. Jadi kalau antum nikah lagi, siap-siap ganti piring. Sebelum istri tahu, antum ganti piring sudah di rumahnya. Jadi ketika marah dia lempar-lempar, antum tinggal duduk, nggak pecah, alhamdulillah. Jadi harus siap jamaah. Memang istri harus disiapkan, dan para wanita ketika dengar suaminya kawin lagi, tolong sabar. Sebagian wanita mendengar suaminya tidak sholat, suaminya nggak sholat, dia diam. Suaminya berbuat maksiat, dia diam. Suaminya nikah lagi, kiamat terjadi. Nggak boleh. Kenapa yang halal engkau marah-marah, yang haram engkau diamkan? Bagaimana sih Ustadz caranya melamar akhwat? Ini kayaknya banyak jomblo di sini ya.
Ya, sebelum melamar bagusnya nazar dulu. Ini belum nazar udah ngelamar. Nazar tuh maksudnya melihat dulu. Saya kasih cerita Pak, di Jogja sana ini kejadian benar Pak. Gara-gara nggak nazar menyesal. Ada seorang ikhwan setiap pagi selalu berpapasan dengan akhwat cantik Pak. Dia selalu melihat akhwat tersebut. Suatu ketika si ikhwan ini sudah siap menikah, diikuti akhwat tersebut. Oh sudah tahu ini rumahnya. Besoknya datanglah dia ke rumah tersebut dan dia bilang, Pak, saya ingin menikahi anak bapak. Mas sudah melihat? Sudah. Benar mas, nanti nggak nyesel. Udah kok, saya udah ngeliat, udah sering ngeliat. Oke lah kalau begitu, jadi nggak perlu nazar nih, langsung khitbah. Ya, kapan menikah? Tanggal segini. Semangat ikhwan nih Pak. Setelah menikah di hari pertama, salah orang. Wallah, ini kejadian bener. Rupanya akhwatnya itu tetangganya. Aduh. Wallah, ini diceritakan teman saya loh di Jogja. Pas dibuka, ternyata bukan. Wah. Makanya lihat dulu. Lihat. Ya, caranya bagaimana? Mungkin cari wasilah. Kira-kira gimana ya caranya? Saya seneng nih sama akhwat ini. Kalau memang antum sudah sering ngelihat akhwat tersebut, misalnya karena memang sering pengajian, antum melihat ini ada akhwat nih cantik banget, masya Allah, saya suka. Ya, segera diselidiki. Oh, rumahnya di situ, bener. Datang ke rumahnya, bilang, Pak, masya Allah, saya jatuh cinta sama anak bapak. Ya, maka si walinya, bapaknya akan datang ke anaknya, nak, gimana? Ini ada ikhwan yang senang sama kamu dan berminat untuk menjadikan kamu sebagai seorang istri. Maka si wanita tersebut punya hak untuk melihat dulu. Ya aduh Pak, jelek. Ternyata menolak. Jangan paksa-paksa. Terkadang ada ikhwan karena sudah jatuh cintrong, Pak. Akhirnya apa? SMS akhwat itu. Kalau Rasulullah ingat, kalau datang kepada kamu seorang pemuda yang baik akhlaknya, tunggu fitnah menimpa kamu. Orang akhwatnya nggak mau kok maksa-maksa. Gimana sih? Kalau akhwat gak mau, udah cari yang lain dong. Ngaca dong. Nah, kalau misalnya si akhwat oke, alhamdulillah. Mau, udah alhamdulillah. Ya udah langsung segera tentukan kapan pernikahannya, apa maunya, apa namanya, akhwat maharnya. Ya. Nah itu. Saya paling tidak setuju, Pak, kalau perkenalan itu lewat foto. Foto itu bisa diedit, Pak. Wallah. Soalnya saya punya teman cerita sendiri ke saya. Saya demi Allah, Ustaz, menyesal menikahi dia. Loh, kok bisa menyesal? Dari mana kamu kenal dia? Ya, saya kenalnya dari Facebook. Sebelumnya belum pernah melihat, saya cuma mengandalkan foto. Di fotonya itu cantik banget, Ustaz, benar. Kemudian setelah itu kamu nggak nazar? Ya saya sih karena mengandalkan foto, ya udah gimana lagi? Saya udah yakin, udah cantik dah, akhwatnya dah, Bismillah. Saya langsung lamar, langsung menikah, qadarullah. Ternyata tidak seperti yang difoto. Baru nyesel, bahkan. Makanya jangan pakai foto deh, bener. Langsung aja lihat, langsung. Iya. Nah itu. Boleh nggak ngelihat rambutnya? Pendapat yang rajih boleh. Iya. Beberapa tahun yang lalu, saat awal-awal saya masih di KPK,
Itu Pak Abdullah Hemahua, ya. Beliau bilang sama saya, kemungkinan saya ini mau pensiun. Ustaz, saya bakal tinggal di daerah Depok. Kalau bisa bantulah dakwah, Ustaz. Dan antum lebih berhak lah, Ustaz. Saya bilang ke dia begitu. Lah, antum bantu kami lah, insyaallah. Ya karena diminta tolongin saya, insyaallah lah. Wallahu alam, diaturlah sebuah acara di kampung tersebut yang masih berbuat bid'ah. Jadi tiap malam Jumat kumpul mereka tuh acara macam-macam lah ya. Ustaz, antum diundang untuk mendatangi acara kegiatan bulanan di kampung tersebut di daerah Depok lah, saya nggak bahas lah tempatnya lah. Hayar insyaallah. Cuma ya begitu Ustaz, orangnya agak anti pemahaman ini apa Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mereka mengaku Ahlus Sunnah. Lah salah satu muskilah sudah. Anak datang ke sana pakai motor sampai di parkiran, anak lihat penuh amat memang, tuh masjid penuh. Enggak lama ada anak muda ngelihat begini, bawa ketimpring. Ustadz datang, shollu ala nabi. Orang Ana nengok ke belakang langsung ada ikhwan kan yang dia bilang urusannya tahjir nih. Siapa yang tahu bakal disambut sama ketimpring, betul? Allah, maju kena mundur kena ini serba salah. Alah, maju terus. Maju anak. Ya sudahlah, anak maju ke dalam, ya pada salaman apa gitu anak masuk ke dalam. Anak langsung kelihatan tuh yang anak bahas nih. Oh, no pasti Pak Kiai no. Karena kelihatan dari jogrokannya sudah kelihatan, stylenya tuh style Kiai itu udah kelihatan ya. Mata agak redup, kacamata turun gitu. Kiai itu. Saya samperin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alan Kiai ngomong lagi ikhlas. Kemudian saya sholat tahiyatul masjid. Karena kita nggak boleh masuk masjid kecuali tahiyatul masjid dulu. Selesai sholat, saya duduk samping Pak Kiai. Itu Pak Kiai ngeliatin saya loh. Atas, bawah, atas. Saya ketawa, kenapa Pak Kiai? Wahabi. Dia bilang anak Wahabi. Anak langsung senggol, sok tahu ente. Anak Subhan Wahabi. Ente Wahabi. Kok tahu? Anak tahu ente Wahabi dari mana? Ya, karena memang bahasa Betawi bahasa saya kenal sekali bahasa orang begini. Bahas sudahlah dengan pandangan dia yang seperti itu. Tidak lama pembawa acara bilang, Ustadz silahkan naik. Kita bicara di atas mimbar. Kalau di Jakarta itu kalau kajian tengah malam, setengah 10 sampai jam setengah 12 kadang-kadang. Jadi malam sekali kegiatan itu. Sudah saya ceramah. Sejam lebih saya ceramah, selesai ceramah saya turun. Saya duduk lagi samping Pak Kiai kan. Dia liatin lagi saya. Dia ketawa. Wah, kayak ada perubahan nih saya bilang. Terus dia bilang, kalau Wahabi begini oke dah. Wahabinya gak hilang. Dari situ saya dapat pelajaran, terserahlah orang mau bilang saya apa gitu. Tapi diterima paling gak begitulah gitu. Karena memang Islam bukan lakob. Islam bukan firqah. Islam ya agama. Inna dina indallahil Islam. Tolak ukurnya tuh Allah bukan manusia. Bagaimana kalau seorang diusir, tidak boleh sholat di masjid dekat rumahnya karena beda pemahaman. Ima orang yang diusir ini nggak benar, ima yang ngusir yang nggak benar. Kenapa yang diusir nggak benar? Ya mungkin tindakannya dia kalau nggak benar sehingga diusir. Mungkin dia baru datang pertama kali sudah jago, nggak boleh usoli, bidah, kunut bidah, ya diusir sama orang. Antum sebagai masyarakat, ya antum bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Antum mendatang, ikuti sholat mereka. Sholat di belakang ahlul bidah, menurut syariat Islam boleh atau tidak? Boleh, sah atau tidak sah? Kita harus sabar. Ya mungkin kenapa sampai diusir? Ya mungkin ada
beberapa faktor yang lain. Makanya tadi saya ima dari yang diusir yang salah atau yang mengusirnya. Jadi jangan langsung, oh yang ngusir pasti salah. Belum tentu juga. Dia mengusir karena apa? Ada sebab, akibat usir ini ada sebabnya apa? Tingkah lakunya di masjid itu. Ini kadang-kadang orang sudah ngikuti sunnah ini, kadang-kadang masuk masjid orang kayak masjid sendiri. Kayak jagoan. Nyalain lampu sendiri, nyalain ini sendiri semuanya. Ya orang situ kesel. Kamu gak boleh sholat sini. Ya wajar diusir, karena apa? Tingkah lakunya sudah seperti jagoan. Sudah seperti masjidnya dia sendiri. Padahal dia pendatang. Mesti gak bisa gitu. Tanya, boleh gak saya adzan? Boleh gak saya jadi imam karena gak ada imam di sini? Coba pakai adab, akhlak yang baik, muamalah dengan baik. Jadi ketika diusir, siapa yang salah? Jangan langsung salahkan, oh yang ngusir. Belum tentu. Bahwa ada juga di tempat yang lain, yang katanya sunnah juga, ada orang yang awam gak boleh sholat. Dan ini terjadi. Orang awam masyarakat kampung, karena dia usoli, karena dia kunut, karena masjid merasa punya dia, gak boleh sholat. Benar tidak menurut syariat Islam? Gak benar. Dan ini terjadi, yang seperti ini terjadi. Orang-orang kampung yang kunut itu gak boleh datang ke masjidnya. Ini kan masjid saya, yayasan punya saya. Kamu gak boleh sholat. Masa orang sholat gak boleh? Orang mau ruku, sujud gak boleh. Kalau dia kunut diingatkan dengan cara yang baik. Ini muamalah sekarang banyak yang gak beres sudah. Makanya antum belajar ilmu, belajar adab dan akhlak. Bagaimana adab dan akhlak penuntut ilmu. Ini penting. Gitu. Nah kalau kita sudah diusir, ya kita sholat gak boleh ada yang larang. Gak boleh melarang orang sholat. Kalau gak boleh juga oleh mereka, ya kita cari masjid yang lain. Jadi ini ketika bertanya seperti ini jangan langsung dijawab. Karena antum menjawab, oh sudah jelas salah yang ngusir. Lihat dulu orangnya siapa. Jadi belum tentu yang salah yang ngusir. Karena yang datang juga sudah seperti miliknya ya masjidnya. Tapi sebelum itu ada jamaah yang mau kasih hadiah buat antum. Tapi karena cuma satu dan antum ada berapa sih di sini? Antum 4 apa 5 orang? Terlalu banyak. Ya, maka teknisnya diserahkan ke saya saja ya. Ini ada taub atau jubah ya untuk Ramadan, ukurannya 52 M, warna, tapi mereknya merek bagus nih hadirin. Ini merek, iya, ini merek bagus. Dan bukan dari saya ini dari antum, diminta dilempar ke antum. Oke gini, siapa di antara antum yang perubahan dan hijrahnya serta menuntut ilmu agamanya tidak direstui oleh ayahnya. Saya ingin kasih ini buat ayah tersebut. Makanya saya baca ukurannya 52M, jadi lebih mengkerucut. Jadi poinnya adalah siapa yang ayahnya nggak setuju dan ukuran tubuhnya 52M. Ada nggak 52 itu ukuran Saudi biasanya ya. Sebagai gambaran saya tuh kalau saya pakai 54. Ini sebagai gambaran ya, sebagai gambaran. Saya pakai 54, 52 kira-kira seperti ya sedikit di bawah saya. 52. Siapa yang bapaknya kira-kira nih 52 nih gitu. Antum boleh gini-gini dikit, boleh gitu-gitu dikit. Bukannya papa gitu. Ada nggak? Nggak ada. Jadi semua yang papanya, ayahnya nggak setuju, ayahnya besar-besar semua gitu ya. Nggak ada yang 52. 1, terus 2, banyak banget. Bisa bagi 4 nggak sobek 1? Ada 1, 2, 3, 4,
4. Mana yang coba angkat tangan? 2. Dan ini merek bagus sekali lagi. Ini bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah, gini aja. Karena bajunya cuma 1 dan nggak mungkin dibagi 6. Karena kalau antum kasih 1/6 dari baju ini ke ayah antum akan semakin dipermasalahkan karena dianggap menghina. Oke, mau nggak mau kita harus kasih pertanyaan. Cepet-cepetan buat 6 orang ini ya. Buat 6 orang ini dan kasih ke ayah kalau dapat. Jelaskan statement Hasan Al-Basri yang kita bahas pekan lalu. Ya. Enggak. Antum bawa mic enggak dari rumah? Enggak. Ya udah enggak usah kalau antum enggak bawa. Oh, nama samaran. Kok antum buka kedok antum kalau gitu? Oh ya. Oh, nama samaran Fajar. Oh jadi curhat. Ini nanya. Ini jawab pertanyaan. Oh, bentar dulu. Oke. Oh ya boleh. Oh ya. Saya mau ketemu Ustadz tapi harus tunggu 3 bulan. Ya oke. Iya. Aduh mohon maaf ya, kita nggak ada maksud sama sekali. Terus antum nggak mau jawab pertanyaan? Kenapa duduk lagi? Enggak. Apa nggak datang apa? Oh gitu. Oh jadi antum nggak datang minggu lalu? Iya nanti kita jadi ngobrol berdua di sini ya. Oh iya oke. Coba tolong diatur ya. Nama antum Fajar Samaran Umar Al-Faruq ya, makasih. Terus ayah antum gimana? Nggak masalah? Masalah. Ya, makasih. Ya udah coba nanti kita badal isya kali ya. Break isya kita ketemu ya, Umar. Terus ada yang mau jawab nggak? Ya udah pada nyontek dong kalau gitu. Nggak seru nih. Umar curhatnya lama banget sih, yang lain udah persiapan. Yang bisa jawab tapi belum baca buku dari tadi. Yang belum baca buku. Kalau bohong dia akan tetap dapat, tapi kemungkinan diancam neraka. Serem banget. Ya kan, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar, kata Nabi. Bohong itu akan membawa kepada kefajiran dan akan membawa ke neraka. Yang belum open book dari tadi siapa? Yang belum open book. Tapi 6 tadi. Nggak ada. Semua buka buku. Oke, kalau gitu kita kasih Umar deh. Berarti kan semua nggak ada yang bisa jawab. Kita kasih Umar. Kasih ke ayah Mar ya. Akhwat nggak bisa, ini jubah. Nabi melaknat wanita yang memakai pakaian laki-laki. Ya Allah. Gimana Mar? Akhwat, ayahnya mu'alaf. Tapi disetujui nggak?
Ayahnya ngedukung. Kok antum bisa tahu? Oh, tapi antum nggak tahu siapa akhwat itu? Niat antum baik banget gitu loh. Dan mungkin ada akhwat-akhwat yang baper di sana. Tapi kalau kita wujudkan, kita nggak mulai-mulai kajiannya. Ya, tapi ayah antum sama masuk ke kriteria tadi nggak? Ya buat ayah lah, jangan buat akhwat. Nanti. Antum udah nikah belum? Ah itu masalahnya. Buat ayah lebih utama. Nah, ayah lebih utama. Iya. Oke, yang kedua, kalau ini dari saya ada brownies buat akhwat sekarang. Yang ya Allah. Secepat itukah anti lupakan Allah Subhanahu wa taala? Saya belum nawarin tas branded loh. Tapi nggak ada zikir sama sekali. Ya Allah, ada tasbih, ada takbir, ada istighfar kepada Allah, ya Allah. Kalau gitu nggak jadi lah. Akhwat yang tidak didukung sama ibunya ada nggak? Yang nggak didukung sama ibu, yang nggak disupport sama ibunya, ada? Oke. Sebutkan nasihat Hasan Al-Basri tadi. Yang nggak open book dari tadi ya. Yang ingat pertemuan yang lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar tanpa ada imbuhan, betul kan Stat gitu. Iya itu benar. Ya ini brownies kasih mama ya. Siapa nama kamu? Hilang. Nama kamu siapa? Irna. Ada di Serang. Expirednya? Bisa? Oh di Serang. Bisa itu? Nggak expired? Kayaknya bisa deh. Tapi mahalan ongkos kirimnya daripada... kamu dapat hadiah lain deh, Buat mama ya, saya kasih hadiah lain. Iya, saya laki-laki tulen, jadi jangan bilang jazakillah. Jazakallah. Ya, fikum barakallah, jazakallah khair. Berarti ada satu lagi tetap buat akhwat yang ada masalah dengan ininya, dan di Jakarta harus komplit di sini ya. Harus komplit. Ada nggak? Ada nggak yang di Jakarta? Okay. Mamanya di Jakarta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, semoga Allah memberikan hidayah buat kita semua. Pertanyaannya, apa ya?
Pertanyaannya, apa kesimpulan ucapan atau riwayat dari Bishr pada pertemuan yang lalu? Menurut Ustaz, saya tidak bisa menjawab karena kemarin saya. Oke, kamu ikut kajian di seri keberapa? Kita kejar terus, kita kejar. Stok pertanyaan masih banyak, Bu. Alhamdulillah saya baru pertama kali ikut kajian langsung. Ya, sebentar. Karena jawabannya cerdas langsung dapat hadiah. Udah, mau gimana lagi? Dia pertama kali datang. Ya dapat hadiah. Ya sama-sama. Masya Allah. Ya, makasih banyak. Pinter jawabnya. Kasih ke ibu ya, kasih ke mama ya. Ya, makasih. Cerita yang diceritakan oleh salah seorang teman saya dari Universitas Madinah, ya. Cerita yang dikenal dengan Yusuf Afrika. Apa namanya? Yusuf Afrika. Maksudnya seorang Afrika yang seperti Nabi Yusuf alaihissalam atau mirip-mirip. Bukan wajahnya yang mirip, bukan. Bagaimana ceritanya? Ceritanya kita di Jamiah Islamiyah Universitas ya. Kita satu ruangan, satu kamar, biasanya 3 orang atau 4 orang. Saya dulu dapat kamar yang 3 orang. Kebetulan waktu itu di kamar saya ada orang Afrika, satunya orang Bangladesh, saya paling ujung orang Indonesia. Yang orang Afrika tidak suka AC. Orang Afrika tidak suka AC. Mereka biasa di hutan kali ya, saya nggak tahu. Dan orang satunya ini orang Bangladesh, bulunya lebat, dia suka AC. Kalau orang Afrika ini nggak ada, ya AC-nya kenceng. Saya juga nggak suka AC kalau terlalu dingin. Saya tutup selimut dengan ini. Terus kalau lagi Bangladeshnya nggak ada, orang Afrikanya, AC-nya dimatikan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Dua-duanya guru karate. Saya pasrah aja lah, mau AC nyala nih, AC nyala, karenanya tinggal buka jendela. Intinya maksud saya dalam satu kamar terkadang ada beberapa negara. Nah, satu hari di Wihda 2, di satu asrama nomor 2, satu kamar di situ ada orang Afrika, ada orang Rusia. Ada orang Afrika, orang Rusia. Orang Rusia tahu putih lah. Afrika ya hitam biasanya. Suatu hari pas ingin pulang ke tanah air, biasa yang masing-masing berikan hadiah buat istrinya. Nah, Rusia ini dia beli baju buat istrinya, beli cadar, beli jilbab, beli baju. Ya. Kemudian di kamar dia pakai baju tersebut, ingin lihat bagaimana cadarnya. Maka dia pakai cadar, kemudian semua lengkap. Afrika datang terlambat masuk kamar. Waktu Afrika tersebut datang, si Rusia ini candai. Afrika takut, kata dia, dia enggak. Subhanallah, imannya kuat tatkala itu. Maka dia pun lari, akhirnya terjatuh. Subhanallah, inilah Yusuf Afrika. Kalau saya, padahal jenggotan juga kayak ente. Tapi maksud saya, dia dapat pahala nggak itu? Dapat, insya Allah. Karena dia menyangka itu ujian yang berat. Katanya kita nggak tahu kapan tiba-tiba kita diuji dengan ujian-ujian tersebut, ya. Maka ingatlah tentang ayat-ayat keutamaan orang yang meninggalkan maksiat atau bersedia karena Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang meninggalkan, yang takut dengan pengawasan Allah, bagi dia 2 surga. Pertama, surga karena dia takut dengan pengawasan Allah. Yang kedua, surga karena dia meninggalkan apa? Maksiat. Dan yang paling penting, niat. Sebab kalau antum niatnya kuat untuk sholat tahajud, tidak perlu jambeker bangun. Tapi kalau antum tidak ada niat sholat tahajud, jambeker segede apa nggak bangun, Pak. Wallahi, saya punya teman, dia beli jambeker besar banget, Pak. Saya waktu kuliah itu di Madinah, ya. Jambeker itu disimpan di telinganya. Saya bukan cerita bohong ya, bener ini. Kemudian jam 2 bunyi, tring, semua kamar bangun, Pak. Iya, dia nggak bangun, aneh.
Sampai saya kesal, woi. Ajib. Kenapa bisa seperti itu? Saya yakin, Pak, tidak ada niat ya untuk bangun. Sebab kalau niatnya kuat, saya nanti malam mau tahajud, insya Allah bangunkan. Walaupun gak ada jam-maker, biasanya begitu. Ustadz, apakah boleh jatuh cinta kepada haram girl, cewek Nasrani? Ente cari saja halal girl. Haram girl tinggalkan, syubhat girl tinggalkan. Jadi para hadirin ya. Ya akhi, masih banyak cewek-cewek muslimah yang menanti antum. Yang bertakwa kepada Allah, yang pakai kerudung, yang pakai jilbab, di antara mereka ada yang bercadar, menanti sentuhan antum. Antum malah cari haram girl. Ya. Kalau sudah tidak ada, baru ente cari, tidak apa-apa. Ajak saya kalau sudah tidak ada. Masih banyak bergelimpangan, masih banyak bunga-bunga bertebaran, masih banyak. Kumbang-kumbangnya kemana? Kambing-kambingnya kemana? Boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, boleh. Tapi ya masih banyak yang. Karena ingat, kita memang secara hukum boleh. Tapi apakah kita bisa mengatur anak-anak kita? Kemudian terkadang apalagi orang Indonesia sering laki-laki tunduk kepada istrinya. Sehingga akhirnya nanti pendidikan anak-anak dikuasai oleh istrinya, itu bahaya dan sering terjadi. Seorang laki-laki menikah dengan wanita ahlul kitab, akhirnya anak-anaknya ikut ibunya. Karena yang dekat sama anak-anak ibunya. Sementara dia kerja dan dia tidak bisa menguasai istrinya, akhirnya anak-anaknya di bawah tanggung jawab dia ternyata beragama seperti agama ibunya. Rawan. Anak ingin menikah sebelum Ramadan. Penting, tulisannya penting. Tanda ini. Penting 3. Emang yang lain enggak penting, semuanya penting juga. Bismillah. Anak ingin menikah sebelum Ramadan, tapi akhwatnya mau setelah bulan Ramadan. Bagaimana jalan keluarnya? Ini penting kan? Pikir ada apa? Ya ente atur sama calon ente, mau sebelum sesudah terserah ente ya. Terserah ya, mau sebelum sesudah. Ya. Kalau sebelum Ramadan, hati-hati pas Ramadan. Ya, jangan sampai melanggar di siang hari. Kalau setelah Ramadan berarti masih lama. Ya diskusikan sama akhwatnya bagaimana. Ini aja baru awal sudah ribut, bagaimana kalau sudah menikah? Diskusikan baik-baik. Begini tidak perlu ribut ya. Tanya akhwat kenapa harus setelah Ramadan. Diskusikan. Saya kenapa sebelum Ramadan. Diskusikan. Cari jalan keluar. Hukum poligami tanpa sepengetahuan istri pertama. Apa maksudnya tanya begini? Dia sudah tahu jawabannya, cuma dia tanya-tanya saja. Ustadz, bagaimana menanggapi syubhat? Jangan mengatakan Syiah sesat kalau belum pernah masuk Syiah. Ya sudah, jangan bilang Nasrani sesat kalau belum masuk Nasrani. Ya. Jangan bilang ateis sesat sebelum kamu ateis. Paham? Ya. Jangan bilang LGBT sesat sebelum kamu jadi LGBT. Saya punya kawan cerita, dia masuk Islam, keluarganya masih Nasrani. Jadi dia dari keluarga pendakwah di Nasoro. Subhanallah, tiba-tiba dia masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, keluarganya malu karena mereka ini misionaris. Kenapa tiba-tiba dia masuk Islam? Jadi malu, orang-orang malu. Akhirnya mereka datangkan seorang pendeta yang top untuk mendakwahi dia agar kembali kepada jalan yang benar. Dia cerita langsung sama saya. Datanglah pendeta tersebut ketemu dengan kawan saya tersebut. Kawan saya langsung bilang begini aja Pak Pendeta, kau tidak usah bicara sama saya, kita saling mendoakan saja, saya pengen dapat hidayah. Kalau kamu benar biar saya kembali kepada Kristen, kalau saya yang benar kamu kembali kepada Islam. Kita saling mendoakan Pak Pendeta, kamu tidak usah bicara sama saya. Benar. 2 minggu berikutnya kakaknya datang, Fulan, ada apa? Aduh, itu pendeta sekarang masuk Islam.